mengapa leverage adalah penyakit di kripto. Saya tahu sebagian dari teman-teman ini sangat adiktif untuk trading dengan leverage. Rasanya kalau nggak pakai leverage tertentu, teman-teman ini nggak trading. Pertama, saya melihat leverage itu merusak psikologis para retail, terutama retail-retail pemula. Ya, saya yakin teman-teman yang pemula ketika melihat kripto platform exchange apapun, teman-teman melihat, wah, ini saya bisa kali 10 nih leverage-nya, kali 100, kali 125, kali 500 kali. Uang saya yang hanya sejuta, ini bisa jadi buying power-nya sampai 100 juta. Ya. Saya pun pribadi ya merasakan dengan portofolio yang saya miliki itu kecil sekali, kurang dari 5% saya itu trading menggunakan leverage. Itu pun ketika saya trade dengan leverage, saya harus benar-benar yakin dengan setup yang saya miliki. Dan di malam hari pun kadang saya sering terbangun ya, melihat HP saya, melihat posisi saya, dan ketika saya bangun tidur ya saya selalu melihat dulu nih leverage-nya ini gimana posisinya. Karena ketika saya dapat untung, oke, saya akan melihat PNL saya hijau. Tapi kalau saya bangun pagi, saya lihat PNL merah, ya itu mungkin hari saya bisa terganggu. Kedua adalah leverage merusak harga di market. Apa artinya merusak harga di market? Kan orang bisa meminjam ya jumlah yang tidak mereka miliki untuk membeli. Berarti kan harga asetnya bisa naik lebih tinggi lagi daripada yang seharusnya. Sehingga harusnya Bitcoin ini yang harganya, ini contoh, naik dari 90.000 ke 93.000, itu bisa naik ke 90.000 ke 100.000. Kenapa? Karena banyaknya leverage yang masuk di dalam sistem. Jadi mereka yang pasang posisi long, yaitu memang berkontribusi untuk menaikkan harga Bitcoin lebih signifikan dari yang seharusnya. Tapi itu pun juga bisa membuat Bitcoin turun lebih dalam daripada yang semestinya. Ketiga adalah dengan adanya likuidasi, exchange berpotensi menjadi serakah. Bukan rahasia umum lagi, teman-teman, bahwa banyak crypto exchange di luar ini yang trading melawan konsumen mereka sendiri. Ya, bagaimana tidak? Karena mereka akan mendapat bagian ya, atau keuntungan ketika ada posisi trader yang terlikuidasi. Apalagi mereka ini bisa melihat posisi stop loss-nya trader ya, posisi likuidasinya ini dengan sangat telanjang. Dan biasanya exchange itu menerima 5-15% keuntungan ya dari posisi trader yang terlikuidasi. Meskipun ya ini mereka nggak dapat 100%, mereka harus berbagi dengan penjamin ya atau asuransinya dan juga dengan market maker-nya. Tapi mereka rata-rata dapat 5-15%. Sehingga semakin banyak ya posisi trader-trader ya ini yang terlikuidasi, semakin tinggi pula potensi keuntungan yang mereka dapatkan ya. Jadi mereka kalau bisa ngelikuidasi sebanyak-banyaknya